Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai Kerajaan Islam di Sumatera sebagai bentuk pemenuhan tugas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Mas'ul Romdan SPD. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Endika Jasmine, nomor absen 11, sebagai moderator dan juga pemateri, dan juga di sebelah saya ada Risa Dakia dengan nomor absen 24 dan juga Dian Savitri dengan nomor absen 8 sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama yakni sejarah masuknya Islam di Sumatera yang akan disampaikan oleh Risa Dakia, dilanjutkan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Baik, yang pertama yaitu sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia karena letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain yaitu Aceh, Biar, dan Bangli. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe. Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasan pada pemerintahan dinasti kedua yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Selain sebagai penguasa, Malik As-Saleh juga dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri atas dua dinasti, yaitu dinasti Meurah Khair dan dinasti Meurah Silu. Basis perekonomian kerajaan Samudra Pasai lebih kepada pelayaran perdagangan sehingga kerajaan memperoleh penghasilan dari pajak yang besar. Adanya mata uang sebagai alat pembayaran menandakan kerajaan ini merupakan kerajaan yang makmur. Perkembangan kehidupan politik pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan dan dibantu oleh beberapa orang dewan menteri. Sultan ini merupakan simbol negara dan diperoleh secara turun-temurun dari orang tua yang sebelumnya menjadi sultan. Adapun nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Islam Samudra Pasai yaitu yang pertama Sultan Al-Malik Al-Saleh, yang kedua Muhammad Malik Al-Zahir, dan yang ketiga Muhammad Malik Al-Zahir yang kedua. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Kerajaan Malaka yang akan disampaikan oleh Endika. Berdirinya Kerajaan Malaka ini tidak diketahui secara pasti. Namun dari beberapa versi ada yang mengatakan bahwa Kerajaan Malaka didirikan oleh pangeran dari Palembang yang lari ke Malaka ketika terjadi penyerangan dari Majapahit. Pangeran tersebut bernama Prameswara. Pangeran itu awalnya beragama Hindu, namun setelah mendirikan Kerajaan Malaka masuk agama Islam dan berubah nama menjadi Sultan Iskandar Syah. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun sekitar 1400 Masehi. Kerajaan Malaka terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dan juga Asia Timur. Kerajaan Malaka mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah atau yang biasa disebut dengan Qasim. Kondisi politik pada masa pemerintahan Prameswara, Raja Prameswara menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina untuk melindungi kekuasaannya dari Raja Siam di Thailand dan juga Majapahit dari Jawa. Bidang politik ini mulai melemah dikarenakan sistem birokrasi dan juga feodalisme sultan, pembesar, serta bangsawan. Kehidupan sosial, kesultanan ini dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan juga lingkungannya. Sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan juga kebudayaan yang berkembang adalah seni sastra Melayu. Adapun pemasukan
kerajaan Malaka yang paling besar yaitu dari perdagangan. Adapun ciri-ciri mengenai perdagangan dari kerajaan Malaka yang pertama yaitu raja dan pejabat tinggi kerajaan terlibat dalam kegiatan dagang. Yang kedua, adanya pajak bea cukai yang dikenakan dan berbeda-beda dari asal barang tersebut. Seperti yang berasal dari Asia Barat akan dikenakan sebesar 6% dan barang yang berasal dari Asia Timur tidak dikenakan bea cukai sama sekali. Yang ketiga yaitu perdagangan dijalankan dalam dua jenis. Pertama, pedagang memasukkan modal dalam barang dagangan tersebut lalu diangkut dengan kapal untuk dijual ke negeri lain. Yang kedua yaitu pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada nakoda yang akan membagi keuntungan dengan pedagang pemberi modal. Dan ciri yang keempat yaitu kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang untuk mengatur perdagangan. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Dengan demikian, kekuasaan politik kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih sekitar 1 abad. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh Darussalam dan juga Kerajaan Siak Sri Indapura akan disampaikan oleh Dian Safitri. Selanjutnya yaitu Kerajaan Darussalam. Kerajaan Darussalam ini didirikan oleh seorang sultan yang bernama Sultan Ali Mughal Shah pada tahun 1513 Masehi. Kerajaan ini terletak di utara Pulau Sumatera. Selama pemerintahannya, Sultan Ali Mughal Shah ini sangat mempertahankan wilayah kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Portugis. Selain itu, untuk memperkuat posisinya di dunia Islam, Sultan Ali Mughal Shah juga menjalin hubungan dengan beberapa negara seperti Arab, India, dan Turki. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Karena wilayahnya yang cukup strategis, yakni di Selat Malaka. Adapun komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam yakni lada. Kehidupan politik Kerajaan Aceh Darussalam menganut hukum adat mahkota alam. Hukum ini berisi tentang pengangkatan seorang sultan yang sudah diatur sedemikian rupa dengan melibatkan para ulama dan para menteri. Sayangnya tidak terlalu banyak peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam dikarenakan terjadi kebakaran pada masa Perang Aceh. Namun terdapat salah satu peninggalan yang masih dapat kita nikmati sampai saat ini yakni Taman Sari Bunungan. Jadi Taman Sari ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda khusus untuk istrinya untuk mengobati rasa rindu istrinya terhadap kampung halamannya. Sebenarnya banyak sekali sultan-sultan yang sudah memerintah Kerajaan Aceh Darussalam, tetapi dalam buku sejarah hanya dicantumkan 4 saja, antara lain Sultan Ali Mughal Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin, dan Sultan Iskandar Muda. Faktor keruntuhan kerajaan ini yakni dikarenakan perpecahan internal kerajaan, juga keinginan Belanda untuk menguasai Sumatera. Selanjutnya yakni Kerajaan Siak Sri Indapura. Kerajaan ini didirikan oleh seorang sultan yang bernama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1713 Masehi. Kerajaan ini terletak di timur laut Pekanbaru Riau. Jadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini mangkat pada tahun 1746 dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Di bawah pimpinannya, Kerajaan Siak Sri Indapura mampu memerangi Belanda dan berhasil memukul pasukan Belanda. Kerajaan Siak Sri Indapura mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Sayyid Ali Abdul Jalil Saifuddin. Kondisi ekonomi bertumpu pada perdagangan. Adapun barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat Siak Sri Indapura antara lain seperti emas, padi, dan kulit. Untuk kehidupan politiknya mengambil metode balai kerapatan ini sebagai tempat pengajian umum dan dipimpin langsung oleh seorang sultan. Kehidupan budayanya didominasi oleh Melayu dikarenakan banyak penduduk Riau yang berasal dari etnis Melayu.
peninggalan kerajaan Siak Indrapura, yakni Paku Ratu Biharima. Adapun peninggalan dari